menurut pandangan kakak sebagai Gen Z? Yang sebelumnya, perkenalkan nama saya Devinda Saputri dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kenalin kakak dulu. Saya perkenalkan Pertewi dari Prodi Oke, langsung ke pertanyaannya ya kak ya. Menurut kakak, pernah melihat kasus cyberbullying di lingkungan kampus nggak? Kebetulan kalau di lingkungan kampus belum pernah sih Kak, gitu. Kalau bagaimana dampak cyberbullying terhadap mahasiswa kak? Dampaknya pasti itu kan kena pada mental mahasiswa itu kan, bisa jadi stres ataupun mereka jadi tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Oke, kalau penyebab seseorang melakukan cyberbullying di media sosial itu apa kak? Dampaknya ini kalau saya karena mereka iri ya, makanya mereka melakukan cyberbullying itu kepada orang. Oke, kasih banyak ya kak ya atas waktunya. Pertanyaan pertama itu, apakah kakak pernah melihat kasus cyberbullying di lingkungan kuliah? Kalau dari diri saya sendiri itu saya belum pernah melihat kasus cyberbullying di perkuliahan karena saya juga masih mahasiswa baru ya, jadi saya belum melihat kasus cyberbullying. Tapi cyberbullying ini emang banyak di perkuliahan gitu, di perkuliahan maupun di digital. Nah, cyberbullying ini kadang tuh membuat mental seseorang tuh jatuh down gitu. Nah, jadi orang yang kita misalnya nih, orang yang dibully, orang yang dicemooh itu tuh akan merasa diri mereka tuh kurang atau stuck di situ aja. Nah, itu. Nah, pertanyaan kedua nih, menurut kakak, apa bentuk cyberbullying paling sering terjadi di saat ini? Nah, bentuk cyberbullying yang sering terjadi. Nah, kita lihat lagi nih, kan sekarang nih di era digital itu kan kita nih bermedia sosial seperti TikTok, Instagram dan lainnya itu kan. Nah, itu tuh cyberbullyingnya itu dari kata-kata netizen atau ya kata-kata netizen yang kadang tuh dia berpendapat, kadang tuh orang yang berpendapat tuh belum tentu diri dia baik. Bagaimana seorang yang terkena dampak cyberbullying itu bisa tidak terkena terganggu mental health? Ya, jadi kan tadi sudah saya sebutkan, saya itu tidak harus merasa memikirkan memikirkan omongan orang lain gitu. Nah, karena setiap orang itu bebas berpendapat dan kita juga tidak bisa harus terlihat sempurna di mata orang lain, di mata orang banyak gitu. Nah, jadi jadilah diri sendiri. Kalau kita dibully atau kita diberi kata-kata yang tidak mengenakan, itu ambil positifnya gitu. Jadi kalau bagaimana pesan kakak untuk orang-orang yang terkena cyberbullying dan bagaimana kakak juga memberi pesan untuk orang-orang yang sering melakukan cyberbullying itu? Ini pesan untuk orang-orang yang sering cyberbullying, terus kayak sering mencemooh orang lain itu, kalian harus introspeksi diri terlebih dahulu, jangan langsung ngejudge orang lain karena kita tidak tahu, karena misalnya di dunia digital nih, yang kita lihat itu hanya serpihan-serpihan kecil saja, kita nggak tahu dia itu sebenarnya gimana. Jadi alangkah baiknya kita itu menerapkan etika kepatuhan di media sosial, artinya etika menghargai, menghormati orang lain, sehingga
tadi. Saya Ainul